Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Majelis Keluarga Besar Miftahul Ulum Petet Pamekasan, alladzi sami'na wa ata'na. Yang terhormat dosen pengampu mata pelajaran filsafat Ahmad Fajrul Shodiq MAG. Semoga beliau selalu diberi kesehatan. Dan yang saya hormati juga cinta sayangi teman-teman seperjuangan HKI 2020. Di sini saya akan membahas tentang tafsir kontekstual Abdullah Said. Dalam hal ini saya akan membacakan tentang tafsir tersebut. Biografi Abdullah Said. Dalam hal ini Abdullah Said bergabung di dua tradisi intelektual, yakni di timur dan di barat. Hal ini tercermin dari riwayat pendidikan Said, yakni Arabic Language Study Institute of Arabic, Saudi Arabia, pada tahun 1977 sampai 1979. Paradigma pemikiran Abdullah Said. Dalam hal ini Said banyak mengapresiasi dalam pemikiran tentang Rahman, tentang double movement. Pemikiran Said di sini banyak merujuk pada teori Rahman, tentu dalam makna kritis untuk mengembangkan teori ini. Sebelum penulis menjelaskan teori penafsiran kontekstual Said, di sini perlu dipaparkan paradigma pemikiran Abdullah Said. Sebagaimana Rahman, teori Abdullah Said berpusat terhadap Al-Quran, yakni bagaimana mengelaborasikan makna Al-Quran. Hal ini sangat mendasar, mengingat Al-Quran adalah sumber pertama hukum yang dilakukan oleh umat Islam. Relevan dengan hal ini, paradigma pemikiran Abdullah Said bermuara pada pandangannya tentang wahyu yang meliputi diantaranya konsep tentang wahyu, etiko-legal teks dan hierarki, nilai teks Al-Quran, konsep wahyu. Konsep wahyu di sini meliputi diantaranya Tuhan, Lauh al-Mahfud, langit dunia, malaikat Jibril. Pada level ini kalam Tuhan berada pada dunia gaib,
yang mana Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tidak bisa dijangkau. Tidak bisa dijangkau oleh kita semua melalui penalaran manusia. Yang kedua yaitu malaikat Jibril. Pikiran Nabi Muhammad SAW eksternalisasi. Konteks sosio historis pada level ini, pewahyuan memasuki dunia fisik. Pewahyuan di sini pewahyuan pada level ini berlangsung dalam bentuk yang bisa dipahami. Jadi dalam hal ini pewahyuan dalam hal ini yang meliputi dari malaikat Jibril yang turun langsung pada Nabi Muhammad SAW di sini dapat dipahami oleh manusia. Dalam hal ini proses pewahyuan memanfaatkan bahasa masyarakat sasaran, yakni bahasa Arab. Jadi dalam hal ini, dalam pewahyuan di sini yaitu menggunakan bahasa terdahulu, yaitu bahasa yang sangat populer, yaitu bahasa Arab, sehingga pesan wahyu bisa dipahami dan dapat diartikan oleh semuanya. Yang ketiga yaitu konteks teks yang meluas. Enlergetek. Setelah di atas kalam Tuhan, wahyu diinternalisasi oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dikomunikasikan eksternalisasi kepada masyarakat. Setelah pewahyuan dikomunikasikan terhadap masyarakat Arab, maka wahyu menjadi teks, lisan dan tertulis. Sekali lagi, teks ini adalah bentuk respon wahyu. Dalam hal ini, teks tersebut sebagai bentuk respon wahyu terhadap problem sosial kemasyarakatan yang berkembang pada saat itu. Selanjutnya, teks-teks Al-Quran ditransmisikan, dibaca, dipelajari dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam ini, Al-Quran dapat dibaca oleh setiap orang, dan ini bisa untuk diamalkan atau diaktualisasikan dalam situasi konkret. Empat yakni teks korpus yang tertutup. Maksudnya, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran diyakini bersifat final. Tetapi menurut Abdullah Said, aspek-aspek tertentu dari pewahyuan yang bersifat non-profetis, non-kebahasaan, dan non-tekstual akan terus berlangsung. Jadi menurut Abdullah Said, di sini meskipun Nabi Muhammad sudah wafat, di sini dalam teks
di sini Al-Quran akan terus berlangsung. Hal ini terkait dengan eksternalisasi teks yang akan terus dilakukan oleh setiap generasi. Jadi Al-Quran ini bisa dilakukan oleh setiap generasi atau turun-menurun. Pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran akan terus dilakukan oleh setiap generasi. Jadi penafsiran Al-Quran itu bisa dilakukan oleh setiap generasi, setiap orang, ataupun setiap generasi turun-menurun sesuai dengan tantangan aktual yang dihadapi atau sesuai dengan zaman. Petunjuk ilahi atau ilham juga akan terus berlangsung dalam setiap zaman, ditujukan kepada mereka yang mempunyai kesadaran. Jadi ilham tersebut akan ditujukan terhadap orang yang mempunyai kesadaran ilahiyah dan kesadaran molaritas. Dan hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.